Ya, sambil dimakan konsumsinya, kita diskusi fikih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Qala Allah Ta'ala fi ayatil karimah, irfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Al-ayah wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Seperti biasa, Bapak, kita awali diskusi fikih kita dengan bertawassul kepada Rasulullah dan menghadiahkan Fatihah untuk pengarang kitab ini. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari karya yang beliau karang ini, manfaat ilmunya bisa kita amalkan dalam ibadah kita sehari-hari. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa alihi kiram. Summa hadiatan ila ruhi Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribad Al-Fanani wa usulihim wa furihim wa silsilatihim syalillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, Bapak, seperti biasa kita melanjutkan pertemuan yang sebelumnya masih membahas tentang rukun khutbah. Seperti dijabarkan kemarin pertemuan sebelumnya bahwa rukun khutbah itu ada 5. Yang pertama, bisa diingat gak apa kemarin? Membaca Alhamdulillah sebagai bentuk pujian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi Muhammad. Kemudian yang nomor 3-nya yaitu wasiat takwa. Jadi seorang khatib dalam khutbahnya wajib menyisipkan wasiat takwa. Nah, wasiat takwa inilah yang biasanya kita dibaca atau disampaikan dengan bahasa daerahnya masing-masing atau bahasa Indonesia. Takwa itu kan esensinya adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, semua tema itu bisa disimpulkan ke situ ya. Segala bentuk upaya kita dalam mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhi segala larangannya adalah bentuk atau praktek pengamalan daripada takwa itu sendiri. Kemudian yang nomor 4, rabi'uha qiraatu ayatin mufhimatin fi ihdahuma. Rukun khutbah yang keempat ialah membaca ayat Al-Quran yang memberikan pengertian yang lengkap pada salah satunya. Jadi salah satu rukun khutbah itu disisipkan ayat suci Al-Quran. Biasanya menjadi dalil dari wasiat takwa yang disampaikan oleh khatib pada saat khutbah. Jadi temanya tentang apa? Kemudian wasiat takwanya, isinya wasiat takwa tentang itu. Kemudian di tengah-tengahnya ada dalil berupa Al-Quran. Nah, kalau hadisnya itu sifatnya sunnah. Tapi kalau ayat Al-Qurannya yang dikutip sama khatib itu hukumnya wajib. Minimal harus ada 1 ayat. Minimal ada 1 ayat atau potongan ayat yang mewakili surah Al-Quran. Pada khutbah yang pertama jadi khususnya pada khutbah yang pertama. Setelah selesai khutbah disunahkan membaca surat Qaf atau sebagian pada setiap Jum'ah sebab tiba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang nomor 5 terakhir rukun khutbah itu adalah du'aun ukhrawiyun lil mu'minin, yaitu membaca doa untuk kepentingan akhirat bagi kaum mukminin. Makanya ada doanya itu yang umum, Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal. Jadi kepentingannya bukan kepentingan dunia. Jadi mendoakan supaya
kaum muslimin itu mendapatkan kebahagiaan di akhirat dengan cara diampuni dosanya dan sebagainya macamnya. Lalu gimana kalau doanya itu hanya meminta dunia saja? Wa illam yata'arrad lil mu'minat khilafan lil azra'i. Walaupun tidak menyebutkan untuk mukminat sudah termasuk dalam mukminin. Maksudnya, kalau cukup dengan kalimat mukminin saja, mukminat itu sudah termaktub di situ. Ya. Kalau lengkapnya sih mukminin mukminat, mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Tapi dengan mengucapkan mukminin saja sudah termaksud mukminat. Khilafan lil azra'i, berbeda dengan paham azra'i, walaupun dengan ucapan walau biqaulihi rahimakumullah, dengan ucapan rahimakumullah semoga Allah memberikan belas kasih kepada kamu sekalian. Wa kadza binahwi Allahumma ajirna minan nar. Demikian pula cukup misalnya dengan kalimat Allahumma ajirna minan nar, ya Allah selamatkanlah kami dari api neraka. Jadi cukup tuh, walaupun doanya cuma Allahumma ajirna minan nar atau doanya rahimakumullah. Bila bermaksud mengkhususkan, in qasada takhsisul hadirin fil khutbah asaniyah litiba'i salafi wal khalaf. Bila bermaksud mengkhususkan kepada hadirin pada khutbah yang kedua sebab mengikuti jejak ulama salaf dan khalaf. Jadi biasanya doa ini adanya di khutbah yang kedua. Wa du'a lisultan bi khususihi. Kemudian adapun doa mendoakan sultan, pemerintah, ya, bi khususihi dengan mengkhususkan kepada seseorang, la yusannu, tidaklah disunahkan. Jadi tidak disunahkan kita mendoakan pejabat-pejabat kita segala macam itu. Ittifaqan ila ma'a khasyati fitnatin. Tidak disunahkan kecuali dengan kesepakatan para ulama, kecuali takut fitnah, maka wajib mendoakannya. Fayajibu wa ma'a adamiha labasabihi. Kalau tidak ada fitnah, tidak ada sekiranya berlebihan menerangkan sifat-sifatnya, jadi artinya kita tidak disunahkan mendoakan pemerintahan atau pejabat-pejabat kita. Tapi kalau ada takutnya ada fitnah dalam arti mungkin ada hal-hal yang bisa merusak nama baik pemerintah segala macam, nah sebaiknya didoakan juga. Kalau haitsu la mujazafata fi wasfihi wa la yajuju wasfuhu bi sifatin kadzibatin ila lidarurah. Tidak apa-apa sekiranya tidak berlebihan menerangkan sifat-sifat. Tidak boleh menerangkan sifat-sifatnya dan sifat yang palsu kecuali karena darurat. Adapun mendoakan pemimpin-pemimpin muslim dan pemerintahannya secara umum tidak khusus kepada seseorang adalah sunnah. Jadi boleh mendoakan pemimpin, tapi nggak dikhususkan pada satu orang atau suatu sosok. Jadi pemimpin-pemimpin umat muslim secara umum. Ya, karena kan negara muslim banyak. Ya. Negara muslim banyak. Kita mendoakan secara umum saja. Wa yusanu du'a liwuliyati sahabah fat'an. Disunahkan juga secara pasti berdoa untuk para pemimpin sahabat Nabi, misalnya Abu Bakar, Sayyidina Umar dan lain sebagainya. Wa kadza liwuliyatil muslimin wa juyushihim bis-shalah. Demikian pula berdoa untuk para pemimpin muslimin dan bala tentaranya dengan kemaslahatan, wan nasr dan pertolongan, wal qiyam dan memegang teguh bil adl. Nah, biasanya yang sering kita kelaku itu mendoakan pejuang-pejuang yang sekarang masih berjuang di Palestina. Biasanya kan ada tuh di akhir khutbah itu, ya. Itu sunnah juga tuh. Bentuk doa kita, bentuk kepedulian kita kepada saudara-saudara kita yang masih dijajah, kita mendoakan mereka. Sabda Rasulullah, la tushghilu qulubakum bisabbil muluk. Rasulullah bersabda, janganlah kamu sekalian mengacaukan hatimu dengan memaki para raja pembesar. Tuh, kita nggak boleh.
ngeracunin hati kita hanya dengan memaki-maki para pejabat, ya nggak usah lah. Mereka juga nggak mikirin kita, gitu kan? Dalam arti mencari salahnya terus, kan semua orang pasti punya salah. Yang dicaci bukan pribadinya, tapi apa? Kebijakan-kebijakannya yang merugikan masyarakat itu baru boleh. Itu bagian daripada hak kita sebagai warga negara. Walakin tuqarribu ilallahi ta'ala bidu'a. Nah, melainkan mendekatlah kamu sekalian pada Allah Ta'ala dengan berdoa untuk mereka. Tentu Allah menghaluskan hati mereka atau kamu sekalian. Hanya kan sering kita mendengar khatib itu berdoa, semoga para pemimpin kita itu takut kepada Allah. Semoga pemimpin kita itu amanah, ya, cinta pada rakyatnya dan lain sebagainya. Hasan Basri, salah seorang ulama besar kaum tabi'in, berkata, apabila kamu mengetahui doa yang diijabah, tentu aku mengkhususkan kepada sultan. Sebab kebaikan pemerintah itu untuk umum, sedangkan selainnya untuk khusus. Jadi kalau kita tahu nih, kata Hasan Basri, saya tahu doa mana yang bakal Allah ijabah. Maka saya pengen di waktu itu, doa yang ijabah itu adalah mendoakan sultan, para pemimpin. Kenapa? Karena kalau pemimpinnya baik, efeknya buat orang banyak. Tapi kalau kita mendoakan khusus individu-individu yang nggak punya dalam ini adalah kekuasaan, ya, kebijakannya tidak mempengaruhi hajat hidup orang banyak, itu kan efeknya minimal gitu, minimalis. Tapi ketika sultannya baik, ya, pemerintahannya taat kepada Allah, insya Allah kebijakan-kebijakannya maslahat untuk masyarakat banyak. Nah, Imam Hasan Basri sampai segitunya. Wa zikru manakib la yaqta'ul wila'a ma lam yu'addubu. Menguraikan sifat-sifat pemerintah tidak memutuskan muwalad ma lam yu'adibu fil mu'rid. Selama penguraiannya tidak dianggap berpaling dari khutbah, anil khutbah. Wa fit tawassut, pada pertengahan khatib, yushtaratu, diisyaratkan, alla yutilahu, agar tidak memanjangkan, italatan taqta'ul muwalah, sehingga dapat memutuskan muwalah, kama yaf'aluhu katsirun, sebagaimana yang dikerjakan oleh para khatib yang lalai. Jadi maksudnya ketika khutbah itu, rukun-rukun tadi itu tidak terlalu panjang menguraikan satu permasalahan, apalagi doa yang dikhususkan kepada sosok tertentu saja, sehingga mualatnya hilang. Jadi mualat itu saling berlanjut. Jadi dari satu rukun dengan rukun lainnya itu tidak ada jeda, tidak terpotong oleh hal apapun. Qala Syekhuna berkata, walau syakka fitarki fardin, kalau seseorang meragukan tertinggal fardu rukun khutbah. Nah, lagi khutbah, dia ragu nih, tadi rukunnya ada pas belum 5 ya, atau kurang 1, ya, atau doanya nggak mencakup urusan akhirat. Gimana tuh solusinya? Minal khutbati ba'da firaghihi lam yu'assir kama la yu'assiru syak. Kalau seseorang meragukan tertinggal fardu atau rukun khutbah sesudah khutbahnya selesai, maka hal itu tidak berpengaruh apa-apa. Jadi kalau ragunya itu selesai khutbah, sudah dianggap sah. La yu'assiru syak fi tarki fardin ba'da shalah awid du'a. Sebagaimana tidak berpengaruh apa-apa seandainya ragu meninggalkan fardu sesudah selesai sholat atau berwudu gitu. Jadi kalau kita ragunya itu muncul setelah khutbahnya selesai, tadi benar gak jumlah rukunnya ada 5. Nah, itu tidak berpengaruh apa-apa. Ya, silakan. Itu kan sama yang sebelumnya beda ya. Kalau yang sebelumnya kan rukunnya harus semuanya gitu. Kalau yang ini berarti kaul yang beda lagi nih. Enggak, maksudnya rukun yang 5 ini harus semuanya tetap. Tapi kalau ragu atau lupa dan rupanya itu
muncul setelah selesai khutbah, ya udah dianggap selesai. Jadi nggak mesti diulang lagi tuh khutbah, gitu. Nah. Terus sah nggak itu? Ya sah, karena ragunya munculnya setelah khutbah. Tapi kalau pada saat khutbah, ya diulang pada hal yang ragunya tadi, gitu. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia ketika khutbahnya itu ada yang ragu kan, kita ngulangnya ini ya, ribet gitu. Tapi kalau masjid-masjid yang masih menerapkan khutbah full Arab, itu kayaknya walaupun diulang jamaah nggak bakal ngeh itu. Ya silakan. Itu kalau misalnya tadi rukun sholat juga ada 5. Salah satunya nggak dibaca, kita tahu kan ini rukun sholat Jumat 5 nggak dibaca, itu kita tahu. Itu kita sholat Jumatnya sah apa kagak? Kalau misalnya nggak sah, wajib sholat zuhur apa enggak itu. Nah, balik lagi ini ke peraturan dari sholat berjamaah. Ketika kita sholat berjamaah, kemudian kita tahu si imam ini menurut kita ada yang kurang, ya maka kan ada 2 pilihan tuh. Pilihan yang pertama kita keluar dari barisan. Pilihan yang kedua, kalau memang si imamnya itu menganggap dirinya sah, berarti kita ikut aja sama dia, nggak jadi masalah. Tapi afdolnya kita tambal, kita tutupi dengan sholat Jumat. Sholat zuhur itu utamanya. Makanya ulama-ulama dulu tuh luar biasa kreatif, luar biasa solusi banget gitu. Ketika ragu untuk ikhtiyat, ya silahkan ditambal pakai sholat zuhur. Tapi kan orang-orang kayak kita zaman sekarang, habis sholat malah sholat lagi, kapan selesainya gitu kan, sholat mulu segala macam. Nah berarti kalau seperti itu ya kita positive thinking aja, berarti imam atau si khotib tadi yang nanggung kesalahannya gitu. Tapi kalau kita ragu, kayaknya kadang kan kalau ragu ngeganjel ya. Nah lebih baik kita ya sholat zuhur aja gitu, biar menghilangkan ganjalan di hati itu. Tapi sekalipun diikhlaskan, nah itu balik lagi kan ke si khutbahnya, ke si khotibnya, ke si imamnya. Makanya disitulah pentingnya memilih kriteria khotib maupun imam yang tepat. Pernah Pak di sini. Cuma libur. Bingung gimana ini aku. Terus kamu ngomong sama Budi ya sama berarti. Gak apa-apa, emang iya bener. Apa internal sendiri? Kita menerapkan kita semua. Jadi dari luar. Pokoknya masih dari cuma libur Dan bisa jadi juga beliaunya nggak ngeh karena lupa atau apa segala macam kan. Enggak ada doanya ya. Doanya cuman apalah gitu. Ini mah setelah enggak termasuk rukun nih, terus aku ngomong sama Ustaz. Terus tadi doanya kelupaan tuh. Iya gitu. Cuman kan mau kan enggak enak ya. Enggak bisa begini ya. Enggak bisa. Makanya di rumah di situ aja apa-apa. Tadinya mau ditarik ganti. Nah, itu. Siapa maju deh ya? Guru gimana orang nggak ada mimbar? Ya silakan. Kalau misalkan menemukan kasus seperti itu, kayak misalkan contohnya Budpras sama ini tahu ada kekurangannya. Jadi dalam sholat Jumat kita nggak boleh berbicara ya. Itu cuma nanya kan disutin otomatis kan berbicara, itu batal nggak? Setelahnya Pak, setelahnya Setelah bubar sholatnya. Bisa. Maksudnya ya dulu dia pas sudah terbiasa saya terus di rumah. Itu anak saya udah. Nggak ada itu. Saya. Bisa aja bangga terus dipanggil ya. Cuma di belakang aja. Itu. Kalau setelah selesai sholat Jumat ya nggak selesai. Maka
dalam kasus itu beruntunglah ketika orang jamaah-jamaah yang ketika khutbah agak ngantuk ya, jadi nggak ngerti. Soalnya tahu apa yang terjadi. Tahu-tahu iqomah aja. Tahu-tahu iqomah aja. Nah, jadi nggak nggak punya perasaan lain-lain gitu. Mau instruksi atau apa nggak enak gitu loh. Ya paling selesai sholat ya kalau kita punya ya niatnya baik gitu kan, nggak apa-apa kita sowan ke khatibnya, ngingetin gitu kan. Tapi kalau sekira-kira nantinya ada masalah ya jangan, atau kita titip salam ke DKM-nya, tolong bilangin segala macam. Kan itu lebih ini. Saling ngingetin. Ngomong aja sendiri. Kalau sakit mati saya nggak soal saya ngelakuin. Itu kan masukan juga tuh buat TKM, berarti kalau lain kali beliau dipertimbangkan gitu kan. Hari Jumat Pak, hari Jumat jam pas hari Jumatnya libur. Setelah lebaran ya? Sebelum lebaran. Puasa tuh masih puasa. Oh iya pas puasa berarti. Sudah. Sesudah. Setelah lebaran tuh Setelah lebaran. Enggak. Sebelum lebaran gitu. Pokoknya Jumat dia tanggal terakhir kerja pas tanggal merah kan. Sebelum lebaran itu ya yang tanggal puasa. Ya iya. Yang itu siapa itu? Berapa hari mau lebaran kan? Nah yang dengan tanggal merah. Kerja. Ada dulu, ada. Lagi ada lagi. Kampung dia udah belum masih ada. Masih ada saya lihat lagi di Maret itu Maret. Nggak terlalu tua sih. Nanti bisa dicek di ini. Bapak mobil apa ya? Tanggal berapa? 29 Maret. 29 Maret. Ya masih cukup tahu aja Pak, jangan kan udah kelar gitu. Jadi kalau dia lagi kan Pak yang itu ya miring ya. Ya tanggal 29 Maret Pak. Nggak mau mengatakan ini kalau bersama enggak. Sebelum kita santunan persis, ya Gus ya. Nah itu. Ya betul. 29 Maret. Ada lagi yang mau ditanyakan atau dilanjut? Ayo, ada nggak Mas Ariel? Oh ya Pak, Ya. nanya lagi, itu tadi kan doanya itu yang sunnah ya, kalau yang wajib kan pakai Arab, tapi kalau sunnahnya boleh pakai bahasa daerah nggak? Boleh, silahkan. Yang sunnahnya, tapi kalau yang wajib kan Arab kan? Boleh. Silahkan, lebih bagus. Pakai keraton nih. Tahu doanya si Jogja juga. Iya. Tahu lokasi juga ya. Woi ini Jakarta woi. Ini Arab mana nih? Purworejo. Dari Padang lagi bahasa Jawa. Siapa ya? Bingung. Lagi? Lihat dulu dikit nih. Tadi rukun-rukunnya, sekarang kita pindah ke syarat-syaratnya. Wa syurita fihima, disyaratkan pada 2 kali khutbah. Ayil khutbaten isma'u arba'ina aw tis'atan wa salasin. Disyaratkan mendengar kedua khutbah tadi itu, atau khutbah tadi itu terdengar oleh sekurang-kurangnya 40 orang, yakni 39 orang selain khatib. Jadi ini kan di aturan awalnya di Madzhab Syafi'i 40 orang, jadi 1 khatib dan 39 jamaah. Yang terdiri dari atas orang-orang yang sah Jumatnya atas kehadiran mereka, ya, siwaun mimman yantaqidu bil jum'ah arkanu la jami'a khutbah. Tapi ada ikhtilaf juga nih. Qala syekhuna la tajibul jum'ah ala arba'in ba'duhum
As-sammu wala tasihu ma'a wujudil laghad. Terus gimana kalau dari 40 itu misalkan maaf ada yang tuna rungu. Otomatis kan dia nggak bisa mendengar isi dari khutbah tadi. Atau dengar tapi nggak paham. Syekhuna berkata, tidak wajib menyelenggarakan sholat Jumat bagi 40 orang yang sebagiannya ada yang tuli. Jadi nggak wajib tuh. Kalau yang pertama nih, itu satu kampung, ada 40 orang, tapi diantaranya itu misalkan ada 2 atau 3 yang tuli. Nggak wajib itu nyelenggarain sholat Jumat. Sholat duhur aja udah. Sebab kehilangan salah satu syarat khutbah, yaitu terdengar oleh 40 orang. Ini sebagian ulama yang ketat memegang aturan syarat bahwa harus 40 orang. Kemudian wala tasihu ma'a wujudil laghad yamna'u sima'u ruknil khutbah alal mu'tamadi fihima wa in khalafa fihi jam'un katsirun falam yastaritu ilal hudura faqat. Salat Jumat tidak sah bila terjadi suara gaduh sehingga rukun khutbah tidak terdengar. Lagi khutbah aja ada bocah main petasan gitu kan samping masjid, sehingga rukunnya nggak kedengar tuh yang 5 tadi. Nah, menurut kaul ini nggak sah juga tuh. Demikianlah menurut kaul mu'tamad, sebab kedua hal tersebut merupakan penghalang sholat Jumat, sekalipun banyak ulama yang berbeda pendapat bahwa hal itu tidak merupakan syarat. Nah, jadi tapi sebagian ulama lagi berfatwa bahwa wa alaihi yadullu kalamu syaikhi fi ba'dil mawadi wala yustaratu, itu bukan syarat. Kaunuhu bimahalis shalah wala fahmuhum lima yasma'unah, melainkan sekedar hadir saja sebagaimana pendapat yang dinyatakan oleh dua syekh pada sebagian tempat. Demikian pula tidak disyaratkan jamaah 40 orang harus berada di tempat sholat pada saat mendengarkan khutbah serta memahami apa yang mereka dengar. Jadi sebagian ulama yang ketat mengatakan ya harus 40 orang dengar. Bahkan kalau di majlis itu 40-nya salah satunya tuli, ya udah nggak usah sholat Jumat, sholat zuhur aja. Ya, karena syaratnya nggak bakal terpenuhi. Jadi sebagian ulama lagi berpendapat nggak apa-apa walaupun yang hadir itu belum 40 ya, dan mungkin tidak mendengarkan khutbah secara utuh, tapi ketika sholat Jumatnya dia hadir 40 orang itu sudah dianggap sah gitu. Terus kan ada kan orang yang datangnya lambat gitu kan, baru khutbah naik dia baru datang pelan sedikit-sedikit. Kan ada juga yang terakhir tuh. Wa syurita fihi ma arabiyatun litiba isalaf wal khalaf wa faidatuha bil arabiyah. Yang kedua, syarat juga menyampaikan kedua khutbah menggunakan bahasa Arab. Karena mengikuti ulama salaf, ulama terdahulu dan ulama khalaf. Bagi orang yang tidak memahami bahasa Arab, ma'adami ma'rifatihim laha ilmu biwaqtin fil jum'ati qalahul qadhi. Cukup mengetahui secara garis besarnya saja bahwa khutbah itu adalah nasihat, dan ini merupakan faedah khutbah dengan bahasa Arab. Demikianlah menurut para hakim. Jadi menjadi syarat nih bahwa khutbah itu sebaiknya, afdolnya menggunakan bahasa Arab saja. Karena cukup simple, cepat juga gitu. Jadi membuat jamaah itu enggak apalagi yang punya hajat ya, yang enggak terlalu gurung gusuh gitu. Sekalipun nggak paham, nggak jadi masalah. Wa ilam yumkinna ta'allumuha, apabila tidak mungkin mempelajari khutbah berbahasa Arab qabla dhaikil waqti, sebelum waktunya, khotaba minhum wahidun bilisanihim, maka berkhutbahlah dengan bahasanya sendiri. Boleh juga khutbah dengan bahasa masing-masing daerahnya atau bahasa nasional kita. Wa in amkana ta'allumuhu, apabila memungkinkan mempelajari bahasa Arab dulu, wajib ala kulli alal kifat, maka mempelajarinya adalah wajib secara kifayah. Tapi kalau mungkin masyarakatnya diajarin bahasa Arabnya, itu lebih utama. Yang ketiga, wa qiyamu qadirin alaihi, berdiri bagi khatib yang
mampu. Kalau khotibnya mampu berdiri ya silakan berdiri, itu juga syarat khutbah. Wa tuhrun, syarat yang berikutnya yang keempat, suci dari apa? Min hadasin akbari, dari hadas besar, wa asgoro, dan hadas kecil, wa an najasin, dan dari najis, ghairu ma'fuwin, kecuali najis yang diampuni, anhu, misalkan kotoran cicak dan sebalanya. Kalau kotoran burung mah nggak dimafu, hati-hati. Fi thawbihi wa badanihi wa makanihi, terdapat pada pakaian, badan, dan tempat. Ya, karena burung itu kalau disembelih darahnya ngucur. Beda dengan cicak, beda dengan kecoa. Itu ketika kita sembelih dia darahnya nggak keluar. Nah, kalau nyamuk juga sama. Tapi nggak ini kan, maksudnya nggak deras keluar juga. Dan itu pun termasuknya bukan darah kita lagi, itu udah dari darah nyamuk. Apa? Nyamuk masih dimafu. Kemudian yang berikutnya wasatrul lil aurah, menutup aurat. Ya. Gimana kalau lagi khutbah tiba-tiba kena kipas kebuka semua bajunya tuh khutib. Kalau masih keburu ditangkap ya apa-apa. Kalau terlalu lama ya diulang lagi dari awal. Kemudian wasyurito julusun bainahuma, syarat juga duduk di antara dua khutbah. Kan lagi khutbah. Kan lagi ngomongin khutbah. Udah pada nggak fokus ini. Duduk. Dipancing kena loh. Coba duduk saat gitu ya kan, di antara itu. Seberapa lama duduknya? Minimal bitumak ninah, seukuran tumak ninah. Tumak ninah itu sekadar mengucapkan minimal kata subhanallah, cukup. Jadi jangan sampai nggak duduk sama sekali, justru nggak memenuhi syarat, nanti nggak sah sholat khutbahnya. Itu kan apa namanya? Sebelum duduk kan ada doanya tuh Pak. Nah, kalau doa itu kan istilahnya pribadi, individu. Ya, doa itu individu. Jadi duduk, maka ya kalau nggak duduk berarti khutbahnya tidak memenuhi syarat. Ini contoh dari siapa? Fihi, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau berkhutbah pada hari Jumat dengan 2 kali khutbah serta duduk di antara keduanya. Jadi sebagai penanda antara khutbah pertama dengan khutbah kedua. Bedanya dengan duduk tadi. Nah, lalu ada nggak kesunahan pada saat duduk itu bagi si khotib? Wa sunnah ayyakuna biqadri suratil ikhlas. Disunahkan duduk sekedar membaca surat Al-Ikhlas. Nah, sambil duduk khotib disunahkan membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad sampai selesai. Wa ayaqra'aha fihi wa man khataba qa'idan. Yang memang hukumnya sunnah. Bagi orang yang berkhutbah sambil duduk karena uzur. Nah, lalu gimana kalau nggak kuat berdiri? Ciri dia duduknya gimana tuh? Kan lagi berdiri, ciri khutbah masuk ke khutbah kedua duduk dulu. Terus itu diri lagi kan? Nah, kalau dari awal khutbahnya udah duduk, ngebedain khutbah pertama khutbah kedua itu gimana? Dia diri. Duduk lagi. Nah, gimana kalau gitu tuh? Waman khotobah qa'idan li'udri fasola bainahuma bisaktah wujuban. Nah, bagi orang yang berkhutbah sambil duduk karena uzur tadi, nggak kuat berdiri, ia wajib memisahkan antara khutbah yang pertama dan khutbah kedua itu dengan berdiam sebentar. Jadi diam sebentar. Ada jedanya, betul. Tapi jangan sambil ngopi diamnya. Bentar aja. Ya sekira-kira Al-Ikhlas tadi kadarnya.
Wujuban tuh. Wafil jawahiri laulam yajlis khusibata wahidatan fayajlisu wa ya'ti bisalasatin. Dalam kitab Jawahir dinyatakan bahwa kalau khatib tidak duduk dahulu, maka 2 khutbah itu dihitung 1 kali. Ia harus duduk dan menyampaikan khutbah yang ketiga. Kalau lu lupa khutbah, ya, tadi khutbah pertama, khutbah kedua langsung nyambung tuh. Nggak duduk lagi dia, walaupun ada jeda tapi nggak duduk. Kondisinya dia berdiri. Nah itu dianggapnya khutbah 1 tuh. Kan dia harus duduk, berdiri lagi, khutbah lagi. Paling jamaah bingku 3 kali ini. Nah itu karena kelupaan tadi. Itu solusinya kalau lupa duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 khutbah. Kemudian syarat yang ke-7-nya wawilaun bainahuma, mualat terus menerus ya di antara kedua khutbah. Arkaniha di antara semua rukunnya, wa bainahuma dan di antara 2 khutbah dengan salat wa bainas shalah bi alla yapsila tawilan urfan. Jadi mualat itu ya terus menerus, jedanya itu nggak boleh terlalu lama. Apabila terselang oleh nasihat meskipun menggunakan selain bahasa Arab, maka tidak dianggap memutuskan mualat. Asal nasihat itu bertalian dengan maksud khutbah yang meninggalkan ketakwaan tadi, yang meningkatkan ketakwaan. Jadi kalau khutbahnya lama, penjelasan wasiatnya takwanya itu lama, selama masih connect sama judul khutbahnya nggak jadi masalah. Tapi kalau udah ngecaprak kemana-mana, keluar dari tema, ya, misalkan ada tuh kan, ada bagusnya khutbah menggunakan teks seperti itu. Jadi ketika si khotib itu menjelaskan, nggak keluar dari konteks gitu. Karena khawatirnya nggak mualat, ya, nggak jedanya terlalu lama khawatirnya gitu. Itu mungkin karena berikutnya ini nah lalu mualatnya itu seberapa lama sih? Nah di sini ada kadar ini terakhir. Wasayati an-ikhtilal al-mualati bainal majmu'ataini bi fi'li rak'atain bal aqalla mujrin. Nanti dijelaskan bahwa selangnya muamalat di antara 2 salat yang dijama adalah dengan mengerjakan salat 2 rakaat, bahkan hanya dengan pekerjaan yang mencukupi salat sesingkat-singkatnya. Jadi ukuran jedaknya mualat tadi itu minimal atau paling sedikit itu adalah seukuran kita sholat seperti orang sholat 2 rakaat. Gitu. Itu masih dianggap mualat tuh kalau kurang dari itu. Kalau lebih dari itu jedaknya, ya maka sudah dianggap keluar dari mualat. Ukuran ini tidaklah jauh untuk dijadikan satu patokan dalam masa mualat di antara 2 khutbah. Adanya patokan itu hanya sebagai adat saja. Ukuran 2 rakaat salat dianggap sudah lama. Kamu situ ada pertanyaan? Yang berikutnya ini lebih ke sunnah-sunnah sebelum masuk ke masjid nih. Sebelum kayak sunnah kita kan mandi dulu gitu kan. Kemudian pakai wangi-wangian dan lain segala macamnya. Itu insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Seperti ya, enggak. Itu kan di beberapa tempat kalau khutbah kan pakai tongkat tuh Pak. Itu termasuk sunnah atau apa gitu loh? Nah, sepengetahuan saya, berarti kalau zaman sekarang pakai pistol ya harusnya. Begitu ada khotib ada jamaah ngobrol, tembak aja langsung gitu. Nah itu sebenarnya sunnah. Karena pada zaman Rasul itu kan masih banyak orang-orang yang istilahnya itu memusuhi umat Islam. Jadi ketika khutbah itu, ini isyarah juga bahwa Nabi Muhammad itu lewat khutbahnya itu mengajak masyarakat untuk bersemangat ibadah kepada Allah dan berhati-hati. Jangan ada musuh yang mengintai di sekitar kita. Itu sunnah aja sih. Nggak rukun. Walaupun nggak ada, nggak jadi membatalkan khutbahnya. Kalau ada, sunnah. Mungkin di depan nanti ada sunnah-sunnahnya itu dibahas juga. Oke. Ada lagi? Cukup?
Ini apa namanya, pegangan aja. Siapa tahu nanti kan lagi sholat Jumat di masjid tertentu, ternyata khotibnya berhalangan gitu kan, atau khotibnya uzur, mencret-mencret segala macam. Jadi nanti kan jamaah risau nih, gimana nih khotibnya nggak ada nih. Saya paham rukun khotib, insya Allah saya aja. Dikasih tahu doang gitu ya. Daripada bubar Jumatnya kan, maka wajib yang paham itu naik. Daripada bubar tuh. Tugasin dari imam terawih. Saya kasih tahu aja tapi saya nggak naik gitu ya. Bahkan dulu kejadian tuh di kampung saya, biasanya kan pakai teks bahasa Arab. Ya. Satu Jumat tuh teks nggak tahu kemana. Entah hilang, nggak keselip atau lagi bersih-bersih itu kan. Akhirnya kan bingung tuh. Siapa yang mau naik ini, nggak ada yang hafal. Nggak ada yang hafal tuh. Akhirnya ada satu sesepuh di situ, beliau yang naik tuh. Ya yang dibaca ya rukun-rukunnya aja. Rukun-rukunnya seperti hamdalah, terus sholawat, wasiat taqwa, kutipan Quran, langsung doa. Selesai. Jadi sholat itu tadinya orang udah pada yang semua selesai. Tahu itu siapa, atau ada yang iseng tuh, siapa yang ngumpetin. Sejam kecilnya aja jangan kalau lagi main gitu. Bener kejadian itu. Makanya sejak saat itu tuh DKM masjidnya menganjurkan para remaja-remaja atau yang untuk ngapalin teks khutbah itu akhirnya. Untuk antisipasi kejadian yang kayak gitu. Cukup malam ini? Saya rasa cukup. Mudah-mudahan bisa dipahami dan menambah wawasan tentang khutbah, sholat Jumat dan segala macamnya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wa sunna limuridiha summa qal wallahu a'lam bishawab. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.